Bukan untukmu, chapter 95, Badai. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan penuh dengan rintangan, mereka pun sampai di Pelawang dan bergegas mendirikan tenda. Sebenarnya, tenaga mereka sudah cukup terkuras habis. Andai mereka punya tongkat sihir, ingin rasanya mereka mendirikan tenda tanpa harus mereka sendiri yang bekerja. Tinggal mengucap mantra, dan tenda pun sudah siap dipakai. Tapi itu hanyalah hayalan mereka di saat lelah. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, mereka bekerja sama mendirikan tenda. Karena mereka sudah tidak sabar ingin segera istirahat, setelah berlelah-lelah melewati jalan puluhan kilometer yang membuat kaki mereka begitu lemas. Mereka mendirikan 2 tenda, satu tenda berukuran besar untuk 4 orang pria, dan satu tenda berukuran sedang untuk Dila. Sebelum beristirahat di dalam tenda, mereka memasak mie instan dan air hangat terlebih dahulu untuk menghangatkan tubuh dan mengisi perut mereka yang sudah sangat lapar. Saking laparnya, Nando tak tanggung-tanggung memasak 3 bungkus mie instan untuk dimakannya sendiri dan menjadi bahan tertawaan teman-temannya. "Kamu ini lapar atau rakus? Sekali makan mie instan 3 bungkus, seru Nathan. "Lapar sekaligus rakus," jawab Nando. "Sudah hujan, capek, tak kuatlah lambungku ini menjerit. Tubuhku melemas, butuh asupan tenaga. Porsi 3 bungkus mie instan rasanya cukup untuk kembali mengisi energiku," imbuhnya. Ya, kalau kurang kau masak lagi saja nanti," timpal Dila. "Dengan senang hati, Nona," balas Nando. Mereka pun mulai menyantap mie instan yang masih mengepulkan asap di mangkuk mereka masing-masing. Cuaca dingin di sana menambah kenikmatan santapan mereka malam itu. Sebelum masuk ke dalam tenda, mereka sejenak mengobrol, membicarakan perjalanan mereka dari base camp yang penuh rintangan hingga mereka bisa sampai ke Pelawang. "Belum sampai saja kita sudah dihadang hujan. Semoga saja besok cuacanya bagus supaya kita bisa summit," kata Randy. Semoga saja, kita berdoa bersama-sama. Semoga besok cuaca cerah dan tidak ada halangan untuk kita summit, timpal Kevin. "Amin," seru yang lain serempak. "Ya sudah, lebih baik kita segera tidur supaya besok pagi bangun segar," lanjut Kevin. Mereka mengangguk lalu pergi masuk ke tenda. Saking lelahnya, mereka pun dengan cepat tertidur pulas sampai alarm pukul 4 berbunyi dan membangun mereka kembali dari tidur yang baru beberapa jam itu. Namun, meskipun tidur mereka kurang dari 8 jam, mereka merasa lebih baik dari sebelumnya setelah beristirahat. Mereka pun mulai mempersiapkan diri untuk summit. Namun sebelum itu, mereka sedikit berdiskusi untuk menetapkan 1 orang untuk menjaga tenda. Dan pada akhirnya Nando yang mengalah untuk tetap di sana menjaga tenda. Sedangkan yang lainnya pergi melanjutkan perjalanan. Tak lupa sebelum berangkat mereka berdoa terlebih dahulu, memohon supaya tidak ada rintangan di pertengahan jalan. Semakin jauh mereka melangkah, kemiringan trek semakin terasa dan membuat kaki mereka cukup lelah. Namun, demi bisa menikmati pemandangan di puncak Rinjani, mereka tidak memperdulikan rasa lelah yang mereka rasakan saat ini. Di perjalanan, mereka berpapasan dengan para pendaki yang turun, dan mereka membawa kabar buruk. "Di atas ada badai, kita tidak jadi naik, banyak pendaki lain juga yang memutuskan untuk turun," tutur pendaki itu. Ada rasa kecewa yang mereka rasakan setelah mendengar kabar buruk itu. Padahal mereka berharap bisa naik ke puncak Rinjani, tapi malah ada badai. "Kami duluan ya," ujar si pendaki tadi. "Ya, hati-hati," balas kelompok Kevin. "Jadi bagaimana ini? Lanjut naik atau turun lagi aja?" tanya Nathan. "Kita coba naik saja dulu.
Siapa tahu badannya berakhir sebelum kita naik, usul Dila. Nanti kalau memang badannya tidak berhenti, baru kita turun, imbuhnya. Baiklah, dan semua orang pun menyetujui usulan Dila karena mereka pun punya harapan yang sama, badai segera berakhir sebelum mereka sampai ke puncak. Dengan penuh semangat mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan terus berdoa dalam hati masing-masing. Namun sayang, mereka hanya bisa berharap karena kenyataannya kabut tebal mulai turun dan cukup menghalangi pandangan mereka. Ya, sepertinya kita tidak bisa lanjut. Berbahaya kalau terus dipaksakan. Lebih baik kita turun saja, kata Dila dengan raut kecewa. Iya, kita tidak bisa melanjutkan keadaannya seperti ini. Padahal sangat berharap bisa sampai di puncak Rinjani, timpal Nathan. Ya sudah, mungkin belum jodohnya. Kita kan bisa kesini lagi kapan-kapan, sambung Kevin. Tunggu sebentar, aku mau foto-foto dulu. Tak apa ada kabut juga biar estetik, kata Dila sambil mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya. Tolong fotokan aku, pintanya pada Kevin sambil memberikan ponsel yang sudah dia mode on kamera. Dila mulai berpose dan Kevin menjepretnya. Lagi, seru Dila yang kembali berpose dan Kevin pun kembali menjepretnya dengan kamera ponsel mereka. Apel digigit itu yang hasil gambarnya begitu jernih. Nathan dan Randy ikut berfoto bersama Dila. Gak boleh ganjil. Kevin sini ikut foto sebentar. Aku keluarkan tongkat selfieku dulu, kata Dila. Entah itu hanya mitos atau memang tidak boleh berfoto bertiga, apalagi di atas gunung. Daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, lebih baik mengikuti aturan. Perihal benar atau salahnya, yang penting mereka sudah menaati peraturan itu. Mereka berempat pun mulai berpose. Dari mulai pose ceria, pose sedih, sampai pose garang dan kocak mereka abadikan. Setelah puas berfoto, mereka pun turun sebelum kabut tebal itu benar-benar menghalangi pandangan mereka. Tak apalah, tak sampai puncak juga. Yang penting kita sudah menginjakan kaki kita di Rinjani, kata Dila mengisi sunyi dalam perjalanan turun mereka. Ya, kau benar, balas Kevin. Tapi kasihan Nando, dia tidak ikut menikmati pemandangan Rinjani yang tertutup kabut, kata Dila. Haha, resiko. Lagi pula anak itu memang lebih cocok jaga tenda saja. Lihat saja, pasti di sana dia hanya makan, balas Kevin. Ya apalagi kalau bukan makan. Mereka berdua tertawa. Sementara Nathan dan Randy sudah jauh di depan mereka. Tiba-tiba tali sepatu Dila terlepas. Wanita itu pun langsung menghentikan langkahnya untuk mengikat tali sepatunya. Tolong pegang, aku mau ikat tali sepatuku dulu, pinta Dila menitipkan ponselnya pada Kevin sebelum ia berjongkok. Kevin menerima ponsel dengan layar menyala itu dari tangan Dila. Kening Kevin langsung berkerut saat melihat foto bintang yang dijadikan wallpaper ponsel Dila. Pria ini, sepertinya aku pernah melihat pria ini, tapi siapa dan di mana ya? Batin Kevin sambil mengingat-ingat. Setelah selesai mengikat kembali tali sepatunya, Dila langsung mengambil ponselnya dari tangan Kevin. Itu foto siapa? Tanya Kevin penasaran. Mantanku, jawab Dila seraya tersenyum tipis. Mantan? Batin Kevin sambil terus mengingat wajah bintang. Ya, aku ingat. Aku pernah melihatnya waktu di kontrakan Sena. Tunggu sebentar. Kevin kembali mengingat percakapan Dila di telepon yang menyebut-nyebut nama Sena. Apa hubungan pria itu dengan Sena? Apa Sena yang Dila maksud di telepon kemarin malam itu? Benar Sena yang aku kenal?